Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rahel di Wartanesia TV. Tuntaskan guru honorer, Mendikbud jangan lupa operator sekolah. Ditulis oleh Emmanuel Doren di siward.com. Geliat pendidikan Indonesia saat ini disibukkan dengan wacana kenaikan gaji guru honorer yang bersumber dari dana BOS sebesar 50%. Namun hanya guru honorer yang memenuhi syarat saja yang boleh menerima pembayaran dari dana BOS. Salah satu syarat yang membuat resah guru honorer adalah wajib punya NUPTK atau nomor unik pendidik tenaga kependidikan. Persoalan sekarang adalah mayoritas guru honorer di negara kita belum memiliki NUPTK. Ada banyak kendala yang menyebabkan guru honorer tidak punya NUPTK. Di antaranya tidak terdata di aplikasi Dapodik. Sudah membuat pengajuan namun belum di-approval oleh pemangku kepentingan. Sudah melaksanakan semua proses pengajuan, namun NUPTK tak kunjung terbit. Dan yang paling fenomenal adalah guru honorer yang ingin mendapatkan NUPTK harus memiliki ijazah dengan kualifikasi S1. Pihak yang dianggap paling bertanggung jawab atas tidak terbitnya NUPTK yaitu operator sekolah, dalam hal ini operator Dapodik. Operator dituding tidak melakukan proses pengajuan walaupun sudah dijelaskan berkali-kali bahwa masih menunggu proses verifikasi dinas dan approval dari sistem pusat. Ada kasus di mana operator dianggap tidak becus menjalankan tugasnya. Padahal sebenarnya tidak demikian. Operator tersendat melakukan pengajuan karena guru tidak memiliki SK, belum berkualifikasi S1, dan belum memberikan data-data yang diminta untuk proses pengajuan. Media saat ini lebih memberitakan tentang Mendikbud Nadiem Makarim yang lagi gencar-gencarnya mengupayakan kesejahteraan guru honorer. Terlalu gencar sehingga Mas Menteri mungkin lupa dengan nasib puluhan ribu operator sekolah yang saat ini jungkir balik babak belur pontang-panting dikejar tuntutan guru honorer agar segera mengupayakan NUPTK. Lebih menyedihkan lagi, operator sekolah yang diberi predikat jantung sekolah ini bekerja full time dengan gaji berkisar antara Rp300.000 sampai dengan Rp500.000. Tidak ada upaya Mendikbud terdahulu dalam memberikan penghargaan atau kesejahteraan bagi operator sekolah. Bahkan sampai dengan hari ini status operator sekolah belum memiliki payung hukum yang jelas. Kalaupun ada, itu pun terkesan formalitas, sehingga nasib operator benar-benar kurang diperhatikan. Dan keberadaan mereka pun sepertinya antara ada dan tiada. Kapan kesejahteraan operator sekolah menjadi perhatian pemerintah? Ini pekerjaan rumah buat Mas Menteri. Sebab kesejahteraan di dunia pendidikan tidak hanya milik guru PNS dan guru honorer saja, tetapi operator sekolah pun perlu diberi prioritas. Tugas operator itu berat. Semua pekerjaan administrasi ditanggung oleh operator sekolah. Siang input data, malam begadang mengurus proses sinkronisasi atau memastikan bahwa data sekolah sudah 100% terkirim ke server. Mengapa harus malam? Karena lalu lintas pengiriman data selalu padat di siang hari. Dan server biasanya lancar pada waktu malam hari, bahkan menjelang subuh. Operator digaji dengan Rp300.000. Angka ini sangat kecil jika dibandingkan dengan beban kerja yang menjadi tanggung jawabnya. Di balik itu ada konsekuensi yang harus dihadapi operator. Jika data terlambat kirim, bermasalah atau gagal sinkron, pernah ada kasus di mana operator sekolah dipecat karena data tidak sinkron dan sekolah tidak menerima dana BOS. Umumnya operator sekolah digaji tergantung kondisi keuangan sekolah, sehingga tidak sedikit operator yang terpaksa mencari penghasilan tambahan di luar jam sekolah. Ada juga yang rangkap tugas menjadi guru dan dibayar Rp10.000 per jamnya. Bahkan ada yang tidak punya waktu untuk mencari pekerjaan tambahan, mengingat padatnya pekerjaan serta konsekuensi yang bakal dihadapi jika lalai atau terlambat memproses data. Kapan nasib para operator sekolah tidak ditentukan lagi oleh kondisi keuangan sekolah? Pertanyaan ini penulis kira tidak perlu Mas Menteri jawab sekarang. Masih banyak hal yang perlu Mas Menteri tuntaskan. Misalnya kesejahteraan guru honorer. Mas Menteri masih punya banyak rencana yang harus direalisasikan. Tapi perlu penulis ingatkan, apapun gebrakan Mas Menteri, jangan sampai melupakan peran operator sekolah. Sudah sepantasnya operator sekolah diberi gaji yang pantas. Tidak hanya diberi gaji yang tergantung kondisi keuangan sekolah, intinya harus ada kepastian gaji. Operator sekolah punya kedudukan yang setara dengan guru honorer.
itu bukan berarti mereka meminta untuk diangkat menjadi PNS, tidak. Kalaupun nanti suatu saat Mas Menteri mengeluarkan kebijakan untuk mengangkat operator sekolah menjadi PNS, maka mewakili rekan-rekan operator sekolah, penulis mengucapkan terima kasih Mas Menteri, puji syukur alhamdulillah. Nah, bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah mengikuti channel ini. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan tekan tombol like, subscribe, dan share. Rahel pamit, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.